presiden dan juga wakil presiden itu boleh nggak sih menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon di pilkada? Boleh nggak sih? Menurut saya boleh. Ada aturannya? Ada aturannya, boleh. Bukan cuma menyatakan dukungan, tapi juga berkampanye boleh. Presiden itu kan tokoh politik. Sehingga kemudian memang yang namanya konsolidasi politik itu tetap berlangsung sekarang ini. Pak Prabowo bisa dikatakan tidak mau melepas Jawa Tengah. Oh, memang nggak boleh dilepas. Nggak boleh dilepas karena ini provinsi sangat besar ya. Kok sampai harus menurunkan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Kenapa? Khawatir gitu. Iya, semua kekuatan politik kan harus gotong royong. Berarti Anda mengakui kalau memang juga masih ada kecemasan. Semua cemas, nggak ada orang bertahan itu nggak cemas. Walaupun semua cemas. Di belakangnya banyak banget partai politiknya. Cemas. Semua tuh cemas pasti. Emang Pramono dan Rano nggak cemas? Emang gandeng Anies itu bukan karena cemas? Kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Kalau di episode sebelumnya kita nih udah ngebahas soal judi online yang sudah meresahkan di Indonesia. Gimana? Udah pada nonton belum? Kalau belum nonton ya harus nonton dulu dong episode yang sebelumnya. Nah, kalau di episode kali ini agak berbeda nih. Kalau kemarin kita udah ngebahas soal judi online dan juga bagaimana penanganannya. Nah, kali ini di episode kali ini agak berbeda nih. Kita agak bergeser sedikit ke ranah politik pilkada, pemilihan kepala daerah. Yang kita tahu nih sebentar lagi mau ada pencoblosan untuk kepala daerah 27 November. Sebentar lagi juga akan ada kampanye akbar, masa tenang. Nah, untuk membahas hal itu sebenarnya tidak membahas soal bagaimana pilkadanya, tapi soal siapa yang ada di balik dan juga mendukung masing-masing pasangan calon. Nah, kita tahu ada nama Presiden Prabowo Subianto, ada juga Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah terang-terangan mendukung pasangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta dan juga pasangan dari Ahmad Lutfi Taч Yassin di Pilkada Jawa Tengah. Nah, bagaimana cawe-cawe antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi di pilkada, seberapa besar pengaruhnya untuk memenangi salah satu paslon? Nah, saya sudah kedatangan tamu nih di hari ini dengan Wakil Kepala KSP Muhammad Kodari. Selamat datang. Thank you, Adisti. Ya, senang kesini karena dulu saya sering kesini. Sudah sering kesini? Iya, saya dulu kan salah satu penulis. Kompas. Mulai dari dari latihan, lalu kemudian ditolak sampai kemudian. Jadi memang jadi laki-laki itu harus terlatih patah hati. Terlatih patah hati. Tapi tetap bertahan ya. Oh, bertahan saya. Orang kalau teman-teman saya kan 5 kali kirim tulisan ditolak, berhenti sudah. Saya kirim aja terus. Sampai akhirnya Kompas yang nyerah. Saya dihubungi oleh Kompas, "Mas, saya redaktur opini." "Oh iya. Mas sering kirim tulisan kan?" Dan sering ditolak. "Oh iya betul. Gini Mas, kita ngobrol-ngobrol," dia bilang. Akhirnya ketemu lalu dijelaskan mengenai kriteria tulisan Kompas dan alhamdulillah ya setelah itu tulisannya sering masuk. Oke. Berawal dari penulis di Kompas, kemudian masuk ke lembaga survei Indobarometer, kita tahu ya kan. Banyak di televisi soal survei, kemudian akhirnya masuk ke dalam lingkaran istana. Ada udang di balik bakwan. Cerita dulu dong, kok bisa sih dari survei, lembaga survei, kemudian kok jadi masuk ke lingkaran istana nih? Ya, pertama itu buat saya perjalanan hidup kan. Jadi saya dulu berangkat dari peneliti, lalu kemudian menjadi wirausaha, lalu kemudian juga menjadi aktivis. Kemudian ya dalam masa-masa saya menjadi pengamat dan aktivis itu kan sering kasih masukan juga dengan pemerintahan, ada tawaran, sering komunikasi dengan dengan pejabat-pejabat publik. Tawaran ada, jadi calon anggota DPR, calon kepala daerah. Tetapi memang sebetulnya kan ditolak. Saya nggak melihat, saya tidak bersedia karena saya tidak melihat bahwa panggilan saya itu menjadi sebutlah elected official gitu. Tapi kok saya yang ini lebih kepada peneliti. Tapi kok yang ini akhirnya diterima gitu loh? Pertama
ini kan bukan apa ya, bukan elected official ya. Ini kan appointed ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin memang sudah saatnya saya yang selama ini memberikan saran, masukan gitu ya, terlibat dalam kebijakan publik dari luar, masuk ke dalam, ya mungkin bisa lebih apa ya, lebih leluasa, lebih langsung dalam memberikan saran dan masukan, dan mudah-mudahan sih dengan berada di dalam bisa lebih maksimal lagi kontribusinya gitu. Jadi ya sekali lagi buat saya sendiri juga, saya melihat ini sebagai suatu fase baru dalam dalam hidup saya. Yang jelas ritme hidup saya berubah. Harus bangun pagi. Sebenarnya saya selalu bangun pagi. Tapi saya orang yang tidak punya jadwal yang fix gitu ya. Tapi lebih sibuk nggak sih? Kayaknya begitu sih. Karena memang sekarang kan berangkat pagi, lalu kemudian pulang sore, lalu ternyata memang banyak topik, banyak hal-hal yang harus dibahas, dikoordinasikan, baik internal maupun eksternal. Tapi begini, tawaran seperti apa yang akhirnya, oke deh saya mau deh gitu? Saya sih sudah menyiapkan diri juga dalam... Atau mungkin jangan-jangan sudah memimpikannya sudah lama? Gini, mungkin yang agak berbeda ya, tahun 2024 ini kan saya di depan ya, kalau sebelumnya mungkin saya lebih di belakang. Dan saya tahu bahwa konsekuensi di depan itu kemungkinan publik misalnya punya ekspektasi atau punya harapan untuk saya juga masuk ke dalam. Artinya saya memperjuangkan 02 waktu itu ya, Prabowo Gibran, lalu kemudian mungkin ada ekspektasi bahwa ya melaksanakan apa-apa yang disampaikan selama proses kampanye kemarin. Yang kedua, memang... Tapi emang udah dijanjiin dari kampanye nggak sih? Nggak ada. Yakin? Yakin itu. Saya itu yakin sekali kalau saya itu. Saya baru dikasih apa ya, semacam gambaran komunikasi itu setelah pemilu selesai. Saya sudah mendengar memang sebetulnya dari mungkin sebulan barangkali atau 2 minggu sebelum pelantikan. Jadi kabar gitu. Tapi berarti itu nggak ujuk-ujuk dong? Nggak ujuk-ujuk ya? Iya. Karena saya kan berinteraksi dengan teman-teman yang terlibat dalam proses penyusunan pemerintahan itu cukup dekat lah. Jadi sering ngobrol, dapat gambaran, dapat dinamika gitu ya. Jadi ya sambil saya juga ditanya oleh media, saya ngomong siapa-siapa yang masuk. Kita dengar sendiri juga bahwa ada kemungkinan juga kita masuk ke dalam gitu. Jadi saya sudah menyiapkan diri, menyiapkan keluarga, mengatakan kepada mereka bahwa kali ini ada kemungkinan masuk ke dalam begitu, dan artinya mungkin ada perubahan dalam kehidupan gitu. Jadi tapi paling tidak kalau misalkan masuk ke dalam sudah tidak seperti kalau dulu begitu, leluasa untuk mengkritisi, gimana? Ya, memang itu bedanya. Paling nggak begini, saya frekuensi saya berbicara itu sudah nggak sebanyak kemarin kan. Terutama karena saya masuk di KSP yang dulu fungsi komunikasi politiknya itu sudah ditarik ke lembaga lain, yaitu Kantor Komunikasi Presiden atau PCO yang dikepalai oleh Pak Hasan Nasbi gitu. Kalau dulu salah satu tupoksinya KSP itu memang justru banyak berbicara, tapi sekarang udah nggak lagi. Jadi sekarang lebih banyak ke dalam, tetapi sesekali saya tetap komunikasi, tetap misalnya TV atau podcast gitu ya. Tapi terutama mungkin isu-isu yang lebih makro soal kebijakan gitu, dan ya lebih dibatasi lah kira-kira gitu. Dan kalau mau bicara politik yang lebih konkret, bicara pertarungan segala macam kayak hari ini, saya pensiun. Pensiun, cuti. Waduh, pensiun. Saya cuti. Jadi aman dong? Cuti ya, lagi aman, cuti kan? Cuti. Ya. Sebetulnya begini, untuk fairnya, objektifnya, kalau bicara wakil itu, saya kaji-kaji kan, itu nggak ada aturannya loh. Jadi yang diatur itu menteri atau setingkat menteri yang harus cuti kepada presiden. Wakil itu nggak ada. Tapi kalau kayak gini mendingan main amannya aja. Ya, jadi saya itu ngambil cuti internal aja di dalam. Jadi cuti yang tahunan gitu ya. Jadi saya aman ajukan ya? kepada kepala, insya Allah lah mudah-mudahan. Karena kita ngomongin politik iya, dong. nggak pakai mobil dinas juga. Nggak pakai plat dinas juga gitu. Memang mobil dinas memang saya nggak pakai juga sih. Karena sedan saya nggak begitu cocok. Saya kan sukanya SUV. Nah, karena tadi Bang Kodari udah mengatakan kalau ini lagi cuti. Jadi oke lah kita bahas nih soal politik gitu ya. Nah, kita kan udah tahu nih, kemarin yang lagi rame diperbincangkan adalah soal video dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian viral nih di mana-mana soal dukungan terhadap salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah,
sudah jelas kepada Pak Lutfi dan juga Pak Taci Yassin. Nah, ini gimana nih kalau banyak yang mengatakan, kok harusnya netral dong, gini-gini segala macam kayak gitu. Walaupun kalau kita membahas gini, ini kan antara soal legalitas versus etika. Saya kasih perspektif yang lain ya. Jadi begini, presiden itu kan tokoh politik. Nah, sebagai tokoh politik beliau kan punya pandangan-pandangan politik ya. Dan pada hari ini beliau kan sudah terpilih dan menjabat sebagai presiden dan punya program-program kerja. Nah, sebagai presiden ya yang punya program kerja, tentunya beliau ingin agar semua program kerja itu didukung secara maksimal. Termasuk oleh para kepala daerah gitu. Karena yang namanya kebijakan publik, program pembangunan itu tidak bisa hanya oleh pemerintah pusat juga tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Bahkan kalau ditolak oleh pemerintah daerah, program tersebut bisa tidak terselenggara. Ya, iya saya kasih ilustrasi misalnya ya. Contohnya? Misalnya program 3 juta rumah ya untuk masyarakat kurang mampu gitu. Nah, saya ini ngalamin sendiri karena saya kan ikut salah satu mekanisme atau metode yang dipakai oleh Pak Ara Sirait sebagai Menteri Perumahan, itu kan cari tanah gratis, mencari sumbangan dari masyarakat, dan kemudian nanti akan dibangun gitu. Nah, Pak Ara sudah memberikan kontribusi tanah di Tangerang, saya memberikan kontribusi tanah di Palangkaraya, gitu. Nah, kalau Pak Ara tanah di Tangerang itu dibangun rumah ukuran 36 tanah 60 meter persegi. Nah, kalau di Palangkaraya itu mungkin nggak bisa gitu, karena pemerintah kota itu punya aturan sendiri mengenai luasan gitu. Nah, kendalanya apa? Pertama, kalau pemerintah kota misalnya tidak mau beradaptasi dengan situasi dan kondisi, misalnya tetap ngotot misalnya harus 200 meter persegi kalau di kota Palangkaraya gitu ya. Maka tanah yang saya berikan hampir 1,5 hektar itu mungkin dapat rumah cuma 50 barangkali atau 60 unit gitu. Tapi kalau dia bisa 60 meter persegi, dapat rumah bisa banyak tuh. Itu satu contoh ya. Yang kedua, misalnya pemerintah daerah tidak mendukung program ini, dia nggak bisa berjalan. Contoh gitu kepala daerah dari? Iya bisa dari manapun juga. Tapi yang sudah kejadian betul-betul ini kan baru ilustrasi kan. Yang udah terjadi kemarin itu tahun lalu itu adalah penyelenggaraan Piala Dunia U20 batal dilaksanakan karena ada penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo gitu. Dan itu karena sikap atau sikap politik atau instruksi dari partainya yang saya tidak sebut namanya, ketua umumnya saja ya, Megawati Soekarno Putri. Gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Itu fakta politik. Sehingga kemudian memang yang namanya konsolidasi politik itu tetap berlangsung sekarang ini. Bukan hanya di tingkat nasional. Karena tingkat nasional konsolidasi politik sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dengan cara membangun koalisi Indonesia Maju ya, 82% gitu. Yang udah diborong. Tapi konsolidasi politiknya juga tetap harus dilakukan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Jadi dengan kata lain Pak Prabowo bisa dikatakan tidak mau melepas Jawa Tengah. Oh, memang nggak boleh dilepas. Nggak boleh dilepas karena ini provinsi sangat besar ya. Dan saya sih agak yakin ya, kalau misalnya yang terpilih itu Pak Andika, kemungkinan akan banyak programnya Pak Prabowo itu yang mengalami resistensi dari Pak Andika gitu. Entah karena memang secara teknokratis berbeda pandangan, berbeda pikiran begitu ya. Kita tahu bahwa kebijakan publik itu bisa didekati dengan beberapa strategi, maupun juga karena kepentingan atau kalkulasi politik gitu. Pada hari ini kan realitanya ya, pada hari ini kita itu punya pembelahan politik antara Prabowo sebagai presiden ya dan Pak Jokowi sebagai presiden sebelumnya yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Ibu Mega pada satu sisi atau PDI Perjuangan. Dan di Jakarta gitu ya, dan mungkin nanti meluas juga ke wilayah-wilayah dukungan dari Anies Baswedan gitu. Jadi per hari ini pilkada kita ini telah menunjukkan adanya bipolar ya, polarisasi sikap politik atau dukungan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dan Anies Baswedan gitu. Nah, Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan itu sudah punya track record untuk kasih arahan dan instruksi gitu. Jadi kalau Andika nanti jadi gubernur di Jawa Tengah, itu nanti kebijakan politiknya akan beda dengan Pak Prabowo. Dan kalau Mas Pram terpilih sebagai gubernur di Jakarta, juga akan berbeda juga gitu loh. Apalagi Mas Pram sudah mengatakan
dia akan melanjutkan Anies Baswedan. Kita tahu zaman Mas Anies jadi gubernur kan, program normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kemudian Ahok, itu kan ditolak oleh Anies. Jadi itulah kemudian pakai istilah naturalisasi Oke, gitu jadi ya. itu kemudian jadi pertimbangan Itu kenapa Jawa Tengah tidak mau iya. tidak mau dilepas. Iya. Oke. Betul. Kita akan lihat dulu videonya ditampilkan bagaimana Pak Prabowo memberikan dukungan kepada salah satu masing-masing paslon. Salah satunya adalah ya ini paslon dari Pak Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin. Lihat dulu. Saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taci Yassin Maimun. Nah, itu tadi salah satu potongan video yang kemudian kita tahu dijelaskan juga sudah menerima mandat sebagai presiden terpilih. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan begini, presiden dan juga wakil presiden itu boleh nggak sih menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon di pilkada? Boleh nggak sih? Menurut saya boleh. Ada aturannya? Ada aturannya, boleh. Bukan cuma menyatakan dukungan, tapi juga berkampanye boleh. Nah, yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan dilakukan pada hari libur, hari Minggu atau hari Sabtu begitu. Jadi beliau boleh, artinya tidak melanggar aturan yang ada. Alternatif yang lain adalah melakukan cuti, tapi karena ini dilaksanakan Sabtu Minggu, maka tidak perlu cuti. Yang kedua, kembali apa yang saya sampaikan tadi, bahwa presiden itu adalah tokoh politik. Ya, dia punya ide, punya gagasan, punya program kerja yang dia ingin laksanakan. Nah, untuk melaksanakan itu, maka harus mendapatkan dukungan dari pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gitu. Sehingga tentu wajar sekali kalau Pak Prabowo ya punya preferensi kepada orang tertentu. Nah, dia mengkampanyekan orang tertentu itu. Soal apakah kemudian akan diikuti oleh masyarakat atau tidak, kan kembali kepada masyarakat Jawa Tengah misalnya dalam kasus diskusi kita ini, atau misalnya DKI Jakarta misalnya dalam contoh yang lain gitu. Jadi boleh gitu. Dan saya yakin bahwa misalnya yang terpilih kemarin adalah Mas Ganjar misalnya ya, beliau juga akan melakukan hal yang sama. Saya yakin nih bahwa Mas Ganjar pun juga ingin programnya terlaksana dengan baik, maka dia akan mendukung dan berkampanye untuk calon yang diajukan atau dipilih oleh PD Perjuangan. Gitu. Berarti secara aturan itu boleh-boleh saja kalau misalkan di luar Sabtu Minggu atau seperti Abang tadi, cuti dalam kategori cuti. Tapi itu kan legalitasnya sudah jelas. Bawaslu juga sudah mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar begitu. Tapi bagaimana kalau misalkan kita membahas soal etis nggak sih gitu? Kalau buat saya etika yang tertinggi adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah dalam kerangka membuat program-program untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Program makan bergizi gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, 3 juta rumah, itu kan nanti buat masyarakat. Tapi kalau begini, kalau misalkan Jawa Tengah katakanlah tidak dipimpin nantinya begitu, nanti takdir mengatakan lain begitu ya, kan tetap aja program makan bergizi gratis tetap harus dijalankan dong di Jawa Tengah akan gitu dijalankan kan oleh Pak Prabowo, tapi apakah akan mendapatkan dukungan dari kepala daerah atau tidak, itu kan soal yang lain gitu. Saya kasih ilustrasi yang lain lagi ya, misalnya soal Bali Utara. Nah, di Bali Utara ini sekarang terjadi pertarungan antara calonnya PD Perjuangan Pak Wayan Koster tadi dengan De Gajah. De Gajah didukung oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo mengatakan di situ De Gajah harus menang. Gitu ya. Dan bahkan sebelum debat kemarin kedua itu Pak Prabowo bahkan datang ke Bali mengatakan bahwa memang Bali Utara akan dibangun bandara. Betul. Nah, itu dia. Saya mau ke sana. Jadi nasib pembangunan di Bali ini, khususnya Bali Utara, akan sangat berbeda kalau yang terpilih adalah Wayan Koster dengan De Gajah. Kalau yang terpilih De Gajah, di Bali Utara akan dibangun bandara. Nah, kalau Koster tidak, karena Ibu Mega itu sudah lama tidak mau ada pembangunan bandara di Bali Utara, gitu loh. Itu contoh bagaimana ya pemikiran pada tingkat pusat kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah itu tidak akan berjalan, tidak akan terlaksana. Oke, nah kita akan lihat juga nih beberapa komentar dari para netizen
yang sudah kita rangkum. Boleh kita up dulu komentarnya. Oke, nih dia nih. Ya, ini lagi. Mau dijadikan apa negara ini kalau memang presidennya hanya pro ke satu calon, ngapain juga ada kontes pemilu? Ternyata semuanya hubudun ya. Nah, saya nggak tahu tuh apa artinya. Terus ada juga nih, kayaknya nggak mempan deh. Orang suka Jokowi dan Prabowo bukan berarti akan ikut selera mereka. Contoh nih, bahkan dikasih contoh. Pilpres Amerika, hampir semua selebritis dukungnya Kamala Harris. Hasilnya, ya udah tetap aja Trump yang menang mutlak. Orang-orang tidak lihat Mega, Jokowi, Prabowo, tapi figur calon pemimpin yang lugas. Nah, ini gimana nih? Oke. Pemimpinnya langsung? Pemimpinnya langsung. LGS langsung. Oh, langsung. Oke. Nah, ini gimana? Jadi kayaknya nggak ngaruh nih ternyata gitu kan. Yang dilihat adalah sosok calonnya, bukan siapa yang di balik layarnya atau yang mendukungnya. Nah, ini gimana nih? Bisa ya, bisa tidak gitu. Tergantung ya kerangka analisa yang dipakai ya. Pertama kalau bicara Amerika, kenapa Kamala Harris itu gagal? Karena memang tingkat kepuasan kepada Biden itu rendah. Nah, kalau kepuasan kepada Biden itu tinggi, mungkin endorsement dari Biden akan membuat Kamala Harris menang gitu. Yang kedua, misalnya pada Pilpres 2024, dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo membuat Pak Prabowo menang di Jawa Tengah. Nah, padahal Pak Prabowo di tahun-tahun sebelumnya itu kalah jauh, kalah telak dibandingkan dengan Pak Jokowi. Di Jawa Tengah, saking kuatnya dukungan, saking berpengaruhnya dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, itu suaranya itu di atas 50, sementara Ganjar itu 35 saja gitu loh. Jadi sangat-sangat berpengaruh sebetulnya tergantung konteksnya. Nah, yang ketiga, pada hari ini ada pertarungan yang kelihatannya cukup ketat ya antara Lutfi dengan Andika, antara siapa Pram dengan Ridwan Kamil ya. Sehingga kemudian dukungan-dukungan politik itu ya, seberapapun minimnya itu bisa mempengaruhi kemenangan. Karena kan marginnya tipis ini kayak begini. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan ya. Kenapa kemudian Pak Prabowo bisa dikatakan bisa mengungkapkan dukungannya? Ada yang mengatakan ya iyalah Jateng antara Pak Andika dan juga Pak Lutfi ini beti, beda-beda tipis gitu. Nah, gimana harus ada game changer di sana? Betul, ya betul, setuju saya. Ya memang setuju, terus mau gimana? Kok malah jadi speechless? Kenapa jadi diam? Jadi benar, karena memang itu adalah peluru terakhir yang harus dilepaskan, dikeluarkan. Oh iya. Nah kan begini, pertarungan ini kan sebuah proses ya. Awalnya misalnya Pak Andika ketinggalan dibandingkan dengan Pak Lutfi begitu. Kemudian misalnya Mas Pram ketinggalan dibanding Ridwan Kamil. Nah, ibarat kita naik mobil aja, kalau kita balapan mobil, musuh lawan kita nih ya, masih 10 km di belakang, ya kita kan santai-santai aja gitu. Tapi kalau udah dekat dan mepet, ya kita injak gas lah. Nah, tapi yang kemudian jadi pertanyaan, Pak Lutfi dan juga Taci Yassin ini kan didukung oleh Kim Plus. Kita udah tahu nih Kim Plus udah diborong semuanya partai politik. Nah, kok sampai harus menurunkan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Kenapa? Khawatir gitu. Iya, semua kekuatan politik kan harus gotong royong. Jadi, kenapa Pak Jokowi ngegas, Pak Prabowo juga ngegas, partai politik juga ngegas, semuanya harus ngegas. Kalau dikatakan, berarti nggak pede nih. Bukan nggak pede, itu namanya waspada, itu namanya rasional. Kalau lawan sudah dekat lalu kemudian santai-santai, itu namanya orang gila atau orang bodoh gitu loh. Iya, kita proporsional aja. Pak Jokowi bukan orang bodoh, Pak Prabowo bukan orang bodoh, partai-partai bukan orang bodoh. Ya mereka tentu bergerak lah melihat situasi dan kondisi. Kalau mengegas-ngegas kemarin-kemarin 3 bulan yang lalu gitu ngapain? Selisihnya masih jauh kok. Kalau sekarang selisihnya udah dekat ya kita harus kampanye. Jadi dalam artian merasa khawatir juga, walaupun Kim Plus ini memang partai politiknya banyak. Semua yang berkompetisi itu pasti ada kecemasan. Iya, nggak ada yang namanya bertarung itu nggak cemas gitu. Oke, peringkat Jepang jauh di atas Indonesia. Jepang cemas nggak sama kita? Ada cemas-cemasnya juga gitu loh. Arab Saudi peringkatnya jauh, langganan Piala Dunia. Sejarahnya Indonesia nggak pernah menang lawan Indonesia. Indonesia nggak pernah menang lawan Saudi gitu. Tapi cemas nggak Arab Saudi? Ada cemas-cemasnya juga gitu loh. Dan ternyata benar kecemasannya kalah.
Sekarang Lutfi sama Ridwan Kamil apa mau jadi Arab Saudi kan nggak mau kan? Ambillah pelajaran dari Jepang gitu loh. Bagaimana kewaspadaan itu tetap ada, alertness itu tetap kuat gitu dan bertarung dengan Spartan sehingga kemudian lawan bisa dikalahkan dengan 4-0 gitu. Berarti Anda mengakui kalau memang juga masih ada kecemasan. Semua cemas, nggak ada orang bertarung itu nggak cemas. Walaupun semua cemas. Di belakangnya banyak banget partai politiknya. Semua tuh cemas pasti. Emang Pramono dan Rano nggak cemas? Emang gandeng Anies itu bukan karena cemas? Cemas juga. Kita nih udah bro, udah naik, tapi kita gimana nih supaya memastikan kemenangan? Nah, kita gandeng Anies lah, gitu loh. Itu cemas juga namanya. Nggak ada orang bertarung itu nggak cemas. Nah, kalau karena memang Bang Kodari udah menyinggung soal Ridwan Kamil dan juga Mas Pram, oke lah kita ke Jakarta. Selesailah di Jawa Tengah itu soal Pak Prabowo. Nah, kalau di Jakarta berarti Anda melihat mirip-mirip nih yang terjadi. Kan kita lihat Pak Jokowi udah jelas-jelas nih mengatakan saya mendukung Pak Ridwan Kamil memang karena rekam jejaknya, bukan karena memang udah tipis banget nih kayak Jawa Tengah. Ya, pertama kan tentu ada alasan kenapa milih Ridwan Kamil. Yang kedua tentunya ikut membantu itu karena situasi dan kondisi pada hari ini. Gitu. Karena jadi beda tipis juga. Beda tipis juga memang, ya. Ibaratnya tuh kayak udah udah di sekarat nggak sih? Gimana sekarat? Udah di ujung tanduk gitu kan? Iya, pertarungannya kan tipis ya. Kemudian begini, di Jakarta itu ada juga satu variabel lagi yang berbeda dengan Jawa Tengah. Di sini harus 50% plus 1 untuk bisa menang gitu. Jadi memang ada satu urgensi tambahan di Jakarta. Artinya ya unggul saja tidak cukup. Tapi kalau mau sekali putaran harus 50% plus 1 gitu. Dan jadi, akhirnya Jokowi turun gunung. Ya sebetulnya balik lagi ya bahwa Pak Jokowi itu memang mendukung Pak Ridwan Kamil untuk di Jakarta. Gini, saya tambahin analisanya ya. Pertama memang kenapa ini penting karena untuk mendapatkan dukungan dalam kerangka menjalankan program-program kerja ya 5 tahun ke depan. Gitu. Nah yang kedua sebetulnya ada juga aroma dan proyeksi pertarungan Pilpres 2029 yang akan datang ini. Ya. Sudah. Blueprintnya sudah. Ini yang saya jelaskan. Dan ini harus didengar oleh pemirsa. Jadi kalau kita bicara Pilpres 2029, pemilu 2029, Ibu Mega itu sedang mencari jago sebetulnya bagi PDI Perjuangan lewat momentum pilkada sekarang ini. Nah, jago itu biasanya dicari di daerah yang besar, populasi pemilihnya, dan panggungnya besar. Jakarta itu populasinya kecil, tapi panggungnya besar. Nah, wilayah yang populasinya besar itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gitu. Harapan tentu ditebarkan di semua wilayah, tetapi kalau lihat realitas survei pada hari ini, Jawa Timur kemungkinan besar Khofifah menang. Sulit mengharapkan Ibu Risma, walaupun ya kemungkinan adalah berapa persen gitu. Di Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga udah sangat dominan, sulit bagi calon PDIP, lebih berat lagi bagi JJ, susah menang. Jadi ekspektasinya itu ada di Jawa Tengah dan di Jakarta. Nah kalau misalnya Andika menang di Jawa Tengah, maka Andika ini bisa jadi calon presidennya PDI Perjuangan 2029 yang akan datang gitu. Dia akan jadi the next Ganjar buat Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Nah, katakanlah misalnya Pramono menang ya, di Andika di Jawa Tengah kalah, maka Pramono yang akan menjadi jagonya PDI Perjuangan, jagonya Ibu Mega di 2029. Bahkan lebih jauh lagi, karena sekarang Anies ini sudah gabung, bukan mustahil nanti pasangannya Pramono Anies. Atau kalau survei Aniesnya lebih tinggi daripada Pram, Anies Pramono. Nah, bagi sudah disiapkan. Iya, kalau misalnya dua-duanya lolos, dua-duanya menang nih Andika sama Pram ya. Maka nanti Bu Mega akan lihat siapa yang elektabilitasnya paling tinggi. Apa Pram atau Andika gitu. Atau bisa juga dipasangkan. Misalnya nanti surveinya Andika lebih tinggi daripada Pram. Andika capres, Pramnya wakil. Bisa juga begitu. Ya. Nah, buat Anies sendiri, ini juga kesempatan, ini juga pintu dia untuk nanti tampil sebagai calon presiden atau wakil presiden 2029. Karena peluang dia pada hari ini praktis sudah tertutup. Dia mau lewat kontestasi mana lagi? Partai-partai sudah tertutup. Dan PDI sendiri sebetulnya kemarin udah menutup. Bukan PDI, Ibu Mega. Sebenarnya secara hati kemarin udah nutup kan gitu. Jadi sekarang ini Anies sedang berusaha membuka hati Ibu Megawati. Dengan cara mendukung pasangan Pramono dan Rano gitu. Jadi Anies ini sekarang sedang nebeng.
nebeng PDI Perjuangan untuk mengantarkan diri pada Pilpres 2029 yang akan datang. Anda melihat Anies nanti akan merah? Enggak. Belum tentu. Anies itu sudah punya segmen pemilih dari kalangan Islam politik, gitu ya. Sementara PDI Perjuangan itu punya ideologi sendiri, punya basis merah, gitu. Mungkin saja akan dikombinasikan. Salah satunya? Iya. Ya tadi kalau enggak, tergantung kan ya. Kalau misalnya Andika kalah gitu ya, Pram menang. Pram Anies, atau nanti Anies Pram. Biasanya balik lagi tapi lihat hasil survei. Mungkin nggak nama Anies Baswedan itu kemudian masuk ke dalam partai politik yang kemudian akhirnya juga didukung oleh PDI Perjuangan? Saya melihat tidak akan gabung dengan PDI Perjuangan ya. Pertama memang beda segmen gitu ya. Yang kedua mungkin nanti Anies juga berusaha tetap menarik partai politik lain di luar PDI Perjuangan gitu. Karena PDI Perjuangan sendiri kan kalau melihat hasil pemilu legislatif 2024 itu tidak sampai 20%. Sementara syarat pencalonan 20%. Poinnya adalah Anies berusaha membuka hati Ibu Megawati, gitu ya. Ini kerja kan waktu itu kan Bu Mega juga pernah pidato, buktikan kerjamu kan begitu kan. Nah, hari ini Mas Anies membuktikan kerjanya. Makanya kemarin kan ada apel siaga itu kan, pakai baret oranye segala macam begitu. Itu kan untuk membuktikan kerjanya. Itu tadi soal lain lah ya, Mas Anies begitu. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi akhirnya mendukung nama Ridwan Kamil begitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan begini, oh berarti dari kemarin-kemarin ditahan-tahan nih Pak Jokowi, pas udah purna tugas, oke deh, saatnya saya benar-benar mengeluarkan aspirasi saya atau ya yang sudah lama terpendam gitu kan. Setahu saya sih kalau Pak Jokowi itu udah seneng dengan Ridwan Kamil dari lama itu. Jadi gini, seorang pemimpin itu tentu dia akan berusaha ya agar yang melanjutkan atau memimpin itu yang satu visi dan misi dengan dia. Yang kedua mungkin secara kepribadian juga dia nyaman gitu. Nah, pilkada gubernur sebelumnya di Jawa Barat, setahu saya Pak Jokowi itu senang dengan dua orang, Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi gitu. Tetapi dinamika politik yang terjadi kan kemudian membuat dua orang ini jadi berhadapan gitu loh. Nah, artinya Ridwan Kamil yang menang pada waktu itu gitu. Nah, pada hari ini Deddy Mulyadi ada di Jawa Barat, pasti didukung juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kan urgensinya nggak ada karena sana jauh, jaraknya 10 km kan antara Deddy Mulyadi dengan yang berikutnya. Urgensinya ada di mana? Di Jakarta sini. Dan karena itu Pak Jokowi dukung Ridwan Kamil. Turun gunung. Iya. Khawatir juga takut tersalib di finish di menit-menit terakhir. Ya kan ini rasional kan. Rasional, rasional, waspada. Cemas. Tirulah Jepang, jangan tiru Arab Saudi. Nganggap enteng kalah. Jadi jangan jumawa dulu. Jangan jumawa. Bola itu bundar, politik itu juga bundar. Apapun bisa terjadi ya. Apapun bisa terjadi. Iya. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana video yang menampilkan Pak Jokowi kemudian memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ini dia, kita punya videonya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Kalau gerakannya masif, benar, semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Bisa layak pilpres. Kenapa saya akhirnya ini? Karena rekam jejak. Iya. Karena rekam jejak. Itu apa yang pertanyaannya? ya, karena rekam jejaknya memang sudah teruji ya begitu. Iya. Lah, yang lain juga kan ada rekam jejak. Iya, gini. Jadi kita ini mau milih gubernur Jakarta. Nah, yang punya rekam jejak yang relevan untuk pemilihan gubernur itu adalah Ridwan Kamil. Kenapa? Dia udah pernah jadi wali kota Bandung. Sudah pernah jadi gubernur Jawa Barat. Bang Dul juga punya rekam jejak. Artinya dia sudah punya pengalaman dalam memimpin. Ya, tapi Bang Dul wakil. Nah, Mas Pram dengan segala hormat, track recordnya adalah Seskap. Ya, di lingkaran anggota juga. DPR. Tapi bukan kepala daerah. Ridwan Kamil itu hari pertama dia jadi gubernur Jakarta, udah bisa langsung on. Karena dia udah familiar dengan nomenklatur APBD, gitu. Udah biasa berurusan dengan kepala dinas. Jadi speknya Ridwan Kamil itu lebih kompatibel untuk jadi gubernur Jakarta ketimbang Mas Pram gitu loh. Apalagi kalau kita bicara misalnya Jakarta sebagai sebuah kota, ya
Bandung kan juga kota yang cukup besar, gitu loh. Jadi sebagai kandidat di antara kandidat yang sekarang tersedia di Jakarta, menurut saya rasional untuk mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu lebih relevan untuk menjadi gubernur Jakarta ketimbang Pramono atau Dharma Pangrekun. Gitu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah gini, Hah? kalau katanya banyak ini kan adalah Jakarta pemilihnya realistis, rasional. Nah, gimana nih, nggak ngaruh juga nih? Tadi kan netizen juga udah mengatakan nggak ngaruh, yang penting adalah sosoknya, gagasannya, programnya untuk di Jakarta. Nah, ini gimana? Alasan memilih itu banyak sebetulnya. Saya kan studinya di situ. Jadi ada orang suka karena figurnya juga ada karena kepribadiannya, ada karena persepsi mengenai kemampuan, ada karena latar belakang. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa pengaruh-pengaruh dari luar itu juga berpengaruh. Dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan, dukungan dari tokoh, ada juga itu. Nah, tokoh itu juga tergantung tokohnya populer apa enggak, kan gitu. Bayangkan kalau Pak Jokowi itu nggak mendukung Pak Prabowo, mungkin nggak misalnya Pak Prabowo itu menang di Jawa Tengah, menang di Papua, menang di NTT, rasanya nggak mungkin. Nah, pada titik itu saya mengatakan endorsement dari Pak Jokowi itu atau dukungan dari orang lain itu bisa berpengaruh sangat besar loh dalam kemenangan. Apa sih Pak Jokowi sampai segitu ngaruhnya? Nah, ya masyarakat kan puas, senang kepada Pak Jokowi. Sampai terakhir kan waktu beliau lengser itu tingkat kepuasan purna tugas itu kan 82% itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi adalah presiden yang sampai di masa akhir jabatannya itu masih sangat favorable pandangan dari mayoritas masyarakat Indonesia ya, gitu ya. Kalau yang nggak favorable ya pasti ada. Kalau menjadi pejabat publik itu hampir mustahil lah. Membuat 100% orang suka itu hampir nggak mungkin. Approval ratingnya itulah yang nggak pernah dimiliki sama presiden-presiden sebelumnya. Iya, itu tidak dimiliki oleh, ya kalau mau dibandingkan misalnya dengan Pak SBY. Pak SBY itu di akhir masa jabatannya approval ratingnya relatif rendah. Ibu Megawati terbatas approval ratingnya, sehingga kemudian ya ketika muncul rising star pada waktu itu Pak SBY dia kalah gitu loh. Tapi kalau misalnya popularitasnya itu atau kepuasan publik kepada seorang presiden itu tinggi di periode kedua itu, maka kemudian sulit dikalahkan. Nah, Pak Jokowi ini kan unik. Periode keduanya di akhir masa jabatan yang kedua pun dia ternyata masih sangat-sangat populer gitu. Dan karena itulah kemudian ya bisa jadi ya kampanyenya Pak Jokowi ini apalagi kayak di Jawa Tengah punya pengaruh yang signifikan kepada calon yang didukung. Approval ratingnya tinggi banget di Jawa Tengah. Tinggi banget. Walaupun kita tahu Jawa Tengah kandang banteng, merah. Iya, kandang banteng. Gini, di Jawa Tengah itu ada tarik-menarik antara Jokowi efek dengan mega efek atau banteng efek gitu. Kalau patokan kalau kita bicara hasil Pilpres 2024 sebagai cerminan dari kontestasi dua efek itu, Pak Jokowi menang telak dibandingkan dengan mega efek. Karena tadi di situ Pak Prabowo kalau nggak salah dapat 53, sementara Ganjar cuma 35. Oke, kalau kita lihat berarti di Jakarta seberapa signifikan, berapa persen yang kemudian bisa dapat insentif? Nggak berani ngomong saya, karena sudah di dalam, kemudian selama ini saya nggak survei di Jakarta, nggak survei di Jawa Tengah, dan nggak terlalu mencermati survei yang ada. Gitu. Ini cuma berdasarkan pengalaman dan pola-pola umum yang saya pernah lihat sebelum ini. Gitu. Tapi cukup signifikan? Harusnya cukup signifikan karena begini, dan mungkin kalau kita bicara satu variabel lagi ya yang menarik di Jakarta ini, Ahok. Ya kan? Ahok kan ada dukungan dari Ahok kan gitu. Nah, itu dia. Kalau menarik juga ketika di Jakarta sosok Ahok gitu ya, yang kita tahu rivalnya adalah Pak Anies, kemudian ngeblend mereka jadi satu begitu ya, dan jadi kalau dikatakan ya itu konsolidasi begitu. Nah, teorinya konsolidasi, tapi saya khawatir itu sulit terjadi karena minyak dengan air. Saya khawatir justru masuknya Anies pada Pram dan Rano ini itu malah blunder sebetulnya buat pasangan ini. Kenapa? Kelompok minoritas yang tadinya lebih kepada Pram dan Rano ketimbang Ridwan Suswono itu sekarang lari karena takut dengan Anies gitu loh. Takut dengan Anies. Dan sebetulnya kalau berharap dampak dari Ahok sendiri itu sebetulnya kita harus balik lagi pada Pilpres 2024. Ganjar Pranowo itu kecil sekali di Jakarta ini. Kalau nggak salah cuma 17% gitu loh. Kalah jauh dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Jakarta, Jawa Tengah, yakin satu putaran?
Jakarta deh, Jakarta dulu deh, kalau Jakarta. jangan Jawa Tengah dulu. Oke, Kalau Jawa Jawa Tengah Tengah itu pasti sekali putaran karena cuma 2 paslon. Itu matematika sederhana. Tapi kalau Satu putaran. kalau Jawa Tengah pasti satu Satu putaran, putaran. pasti satu putaran. Jawa Tengah, Jawa Timur, semua pilkada yang lainnya itu pasti satu putaran. Udahlah beres itu. Iya, karena kan simple majority. Yang penting unggul di atas yang lain. Nah, Yang bikin kalau cemas, yang bikin cemas sih. Jakarta ini kan absolute majority. Absolute majority itu harus 50% plus 1. Nah, kalau calonnya cuma 2, pasti sekali putaran. Tapi karena calonnya 3, ini belum tentu sekali putaran. Misalnya nih ya, tetap imbang nih antara Ridwan Kamil dengan siapa, dengan Pram gitu ya. Lalu kemudian pasangan Dharma Pangurgut ambil 4% saja. 4% sehingga kemudian sisanya berapa? 96 kan. 96 bagi 2 itu kan 48. Jadi kalau misalnya nanti 48 RK, 48 siapa tuh namanya Pramono, 4% Dharma putaran kedua. Yang ke putaran kedua adalah Ridwan dan Pramono. Itu makin sengit tuh ya. Tambah rame. Makin harus turun gunung lagi. Hah? Pak Jokowi. Iya, makin akan sering. rame. Tetapi kalau saya lihat nanti kemungkinan Ridwan Kamil akan lebih diuntungkan. Karena apa? Karena sekarang ini kalau mau bicara bantuan-bantuan dukungan dari daerah itu susah. Karena ini pilkada serentak, masing-masing konsentrasi dengan daerah masing-masing kan gitu loh. Tapi nanti kalau pilkadanya ini 2 putaran di Jakarta, maka nanti pendukung Gerindra, pendukung Golkar, pendukung partai-partai yang ada di belakang Ridwan Kamil sekarang, itu bisa datang ke Jakarta semua itu. Memang PDI juga bisa datang juga dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat bisa datang juga. Tapi kan karena partainya di sana banyak, lebih banyak lagi yang datang. 1 banding 7. Tapi gini loh Bang, saya juga masih penasaran. Tadi kan Abang mengatakan Jokowi itu lihat rekam jejaknya yang sudah teruji bla bla bla. Tapi kok saya belum lihat ya Pak Jokowi dukung mantunya sendiri di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara? Karena Mas Bobi. Karena selisihnya walaupun bukan 10 kilo ya 5 kilo. Kalau ini selisihnya 100 meter. Jadi kalau yang itu ya udahlah gitu. Iya. Oke. Analisa sementara sih masih 5 kilo. Kalau sini 100 meter. Yang itu berarti bikin cemas ya Jakarta. Ya, harus rasional. Harus pasti nggak mau ngakuin. Loh, kalau cemas semua cemas. Jadi saya memilih terminologi yang lebih proporsional. Apa? Waspada. Kalau saya tidak menganggap enteng. Oke, kalau pertanyaan saya kemudian secara singkat. Berarti betul Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini cawe-cawe di pilkada? Ya tergantung definisi cawe-cawe itu kan, gitu. Karena gini, definisi kata cawe-cawe itu kan sudah peyoratif kan. Maka sebetulnya mereka ini berkampanye atau mendukung pasangan calon yang memang mereka pilih. Itu. 3 kata untuk Pak Prabowo. Berani, patriotik, hebat. Udah di istana. Enggak dong, memang itu. Oke. Loh, siapa yang mau membantah bahwa Pak Prabowo itu patriotik kan? Oh iya. Kita udah sangat tahu patriotik, itu. iya. Sekarang Pak Jokowi. Pak 3 Jokowi, kata. merakyat. Ya. Infrastruktur. Oh iya, karena ya banyak sekali yang dibangun. Kerjakan, dari ujung Indonesia sampai barat sampai timur. Oke. Pengaruhnya besar. Jadi tidak terbantahkan lagi. Iya, buktinya Pak Prabowo menang. Iya, kalau beliau nggak berpengaruh besar, yang menang yang lain. Oke, terima kasih Bang Kodari sudah mampir di On Point with Aditya Larasati. Wah, seru banget ya sebenarnya. Nggak berasa ya, hampir sejam ya kan kita udah ngobrol soal bagaimana kepala daerah bukan hanya sosok paslonnya, tapi siapa yang ada di balik dari masing-masing paslon tersebut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di Kompas Podcast, begitu ya. Tetap bersama kami di On Point with Aditya Larasati di episode selanjutnya yang lebih menarik. Bye-bye.